وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarrona wa auzabana fil ibadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi waridoka maklubi atini mahabbatak wa marifatak. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman dan Islam, nikmat sehat panjang umur, nikmat ibadah, dan juga nikmat istiqomah. Tak lupa sholawat teriring salam mari kita limpah curahkan kepada manusia yang paling agung, manusia yang paling sempurna, manusia yang sangat dicintai oleh Allah, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, kita tidak memejamkan mata, kita tidak memejamkan telinga tentang apa-apa yang telah kita saksikan bersama-sama, tentang apa-apa yang telah kita dengarkan bersama-sama, tentang videonya Gus Miftah yang mana beliau sedang menjalankan tawaf, beliau sambil ngeplog ataupun memainkan HP, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai dengan apa-apa yang tadi mukodimah awal saya mengatakan, yang mana saya mengatakan ilahi anta maksudi waridoka maklubi atini mahabbatak wa marifatak. Ketika kita menjalankan perkara-perkara apapun itu, terkhusus perkara ibadah, terkhusus perkara sholat, sodako, dan juga perkara ibadah haji, saudara, kita niatkan cukup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada makhluk. Tatkala kita kepada makhluk, maka kita akan keluarlah timbul riya, saudara. Nauzubillah summa nauzubillah. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, tentang cuplikan video Gus Miftah yang mana sedang menjalankan rukun Islam, pergi haji di kota yang sangat-sangat suci, di kota yang sangat-sangat didambakan di seluruh dunia untuk ingin ziarah ke makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di makam tersebut yang orang-orang dari beberapa negara manapun yang ingin sampai di kota suci tersebut untuk khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan terjadinya video Gus Miftah yang beliau menjalankan ibadah haji, menjalankan tawaf, beliau sambil ngeplog, bahkan sambil memainkan HP yang sedang tawaf, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, yang namanya panggilan ulama itu banyak. Ada yang dipanggil kiai, ada yang dipanggil ustadz, romo yai, abah yai, dan juga dipanggil gus. Itu semua adalah panggilan-panggilan ulama. Akan tetapi ada orang yang dapat cap ulama dari Allah, ada orang yang dapat cap ulama hanya dari makhluk. Yang cap ulama dari Allah, insya Allah beliau adalah sosok seorang ulama-ulamanya Allah. Berbeda dengan orang yang mendapatkan cap ulama dari makhluk, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, kalau menurut saya tentang terkaitnya video Gus Miftah yang sambil ngeplog dalam menjalankan tawaf, ini bisa termasuk dalam kategori kurang beradab. Karena kenapa? Dalam menjalankan perkara-perkara ibadah.
Yang dinamakan perkara ibadah itu adalah perkara yang sangat sakral, yang mana kita harus benar-benar menerapkan akhlak dan adab sebaik mungkin, saudara. Apalagi ketika kita sedang menjalankan tawaf, menjalankan wukuf, ataupun perkara-perkara ibadah, ataupun menjalankan sholat, perlu kita memakai ilmunya para ulama, saudara. Lalu dengan terjadinya video Gus Miftah seperti ini, tentang beliau sambil ngevlog, sambil memainkan HP ketika sedang tawaf, aduh, khawatir nanti orang-orang yang lain mengikuti tentang apa-apa yang telah disaksikannya. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, saya tidak akan pernah bosan untuk selalu sama-sama saling berwasiat kepada humnya kaum muslimin wal muslimat, saudara. Maupun dari orang biasa, maupun dari pejabatnya, maupun dari ulamanya. Karena manusia biasa itu tidak akan pernah luput dari lupa, salah, hilaf, dan dosa. Berbeda dengan baginda Rasulullah SAW, beliau manusia yang sangat perfect dari berbagai macam aspek, bahkan tidak ada kesalahan sedikit pun. Berbeda dengan manusia-manusia yang sekarang, saudara, yang mana kita maupun itu ulamanya maupun orang biasanya pasti ada yang dinamakan salah dan hilaf. Dengan adanya media seperti ini, saya untuk mengkanter, untuk berwasiat, sama-sama saling berwasiat kepada kaum muslimin wal muslimat. Untuk apa? Sama-sama saling menerapkan akhlak yang baik menurut agama Islam, saudara. Menurut para ulama-ulama kita yang terdahulu. Sesuai dengan video kesempatan kali ini, yang sesuai yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, tentang videonya Gus Miftah yang sambil memainkan HP sedang tawaf. Kalau menurut saran hemat saya seperti ini loh Gus, ketika sampean memang ingin tetap kekeh, ingin ngevlog, ingin memainkan HP, alangkah baiknya ketika telah selesai tawaf, selesai menjalankan ibadah hajinya, itu tidak apa-apa. Misalkan selesai lempar jumroh, atau selesai wukuf, atau selesai tawaf telah selesai, terus mau foto-foto atau selfie, atau mau ngevlog untuk menjadikan dokumentasi, itu tidak apa-apa. Kan yang salah itu kenapa ketika sedang tawaf kok bisa-bisanya gitu loh mainin HP. Khawatir kita tercap dalam kategori kurang beradab. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan khawatir kita ini tercap takut kategori riya, saudara. Kenapa? Di vlog khawatir kayak orang biar lihat, orang biar tahu. Apakah ibadah orang itu harus melihat? Kan tidak, saudara. Karena Allah alimun bijatir sudur. Allah maha mengetahui apa yang ada di balik dada kita masing-masing, saudara. Ketika kita ibadah tujuan karena Allah, Allah pun akan tahu. Ketika kita ada tujuan selain Allah, ibadah perkara apapun itu, maka Allah pun akan tahu, saudara. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan orang yang ria itu ketika orang ibadahnya itu ingin dinilai oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain, ingin dikatakan wah oleh orang lain, maka orang tersebut itu akan tercap orang yang ria, saudara. Nauzubillah summa nauzubillah. Ketika kita ibadah haji maupun sholat apapun maupun sodako itu, ketika kita ada ria, maka ibadah kita akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka dengan adanya para ulama-ulama itu banyak, tidak hanya satu, dua, bahkan banyak, bahkan puluhan, bahkan ratusan. Kenapa? Dengan banyaknya ulama,
Karena bukan hanya orang-orang biasa saja yang suka hilang. Para ulama-ulama pun, beliau pun banyak yang hilang. Ketika ada ulama A yang hilang, ada ulama yang B. Mereka yang menasehati, mereka yang sama-sama saling berwasiat. Terkadang kan orang kita ini mentang-mentang dia ulama, mentang-mentang dia mengerti, dia tidak akan pernah mau mendapatkan nasihat masukan dari orang lain. Dulur yang diberkahi Allah, ulama di akhir zaman ini adalah sebagai suri tauladannya umat. Ketika ulamanya baik mencontohkan akhlak dan adabnya, maupun sedang memperkara ibadah ataupun tentang perkara urusan yang lain, maka umat akan mencontoh ulama tersebut. Ketika ulama mencontohkan tentang akhlak dan adabnya baik, maka umat tersebut pun akan meniru tentang kebaikan akhlak dan adab ulama tersebut. Yang khawatirnya, ketika ada ulama yang mencontohkan akhlak dan adabnya kurang baik, mencontohkan akhlak adabnya kurang baik kepada umat, umat tersebut akan mencontoh. Contoh, semisalkan kayak ibadah kita boleh kayak ngeplok apalah, nanti umat-umat yang lain bisa pada ngikut seperti itu. Ini kan bahaya, bisa mempengaruhi negatif kepada orang lain, saudara. Maka dari itu, mari kita minta kepada Allah agar kita selalu dibimbing akhlak kita, dibimbing adab kita untuk terus berjalan di jalan ihdinas siratal mustaqim. Semoga bermanfaat. Bila mana apa yang saya sampaikan salah, yakinlah itu semata-mata hanya kebodohan saya. Bila mana apa yang saya sampaikan benar, yakinlah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.